Mengenai gempa bumi bermagnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah sekitar Melongoane, Sulawesi Utara. Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat gempa berlokasi di 371 km timur laut Melongoane, Sulawesi Utara. Dengan kedalaman gempa 56 km. Sejumlah wilayah di Sulawesi Utara pun menerima peringatan dini tsunami. Di antaranya Kepulauan Talaut, Kota Bitung, Minahasa Utara bagian utara dan selatan. Tidak hanya itu, tsunami juga mengancam daerah-daerah Supiori, Papua. Dan bisa untuk mengetahui informasi terkini terkait gempa di Sulawesi Utara sudah bergabung bersama kami Ketua Tim Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG Bapak Wijayanto. Baik, selamat pagi Pak Wijayanto. Pak, ini daerah mana saja Pak yang paling terdampak atas gempa ini Pak? Ya, terima kasih Mas Togi dan Mbak Sila. Jadi tadi ya sekitar jam 8.43 kita diguncang gempa bumi dengan kekuatan 7,6 di sekitar Kepulauan Talaut. Dari hasil BMKG itu gempanya sudah kita update menjadi magnitudo 7,4. Jadi dengan kedalaman sekitar 58 km. Jadi gempa bumi ini merupakan gempa bumi akibat subduksi ya. Pergerakan air atau trust gitu. Jadi dari dampak gempa bumi ini dirasakan di sekitar Tahuna sekitar 4 mmi, terus di sekitar Manado sekitar 2 mmi. Jadi dari hasil pemodelan kita, jadi ini kita mengeluarkan potensi tsunami jadi sekitar 7 menit setelah tadi terjadi gempa. Jadi utamanya ini terjadi potensi tsunami dengan tingkat ancaman waspada gitu ya. Dalam artian waspada itu ketinggian tsunami-nya kurang dari setengah meter. Jadi terjadi dari hasil modeling kita, ini berpotensi terjadi di Kepulauan Talaut, di Bitung, di Minahasa, bagian utara, bagian selatan, terus Minahasa bagian selatan sampai di Supiori, Papua gitu Mbak Sila dan Mbak Togi. Ya, Pak Wijayanto tadi sempat Bapak berkata bahwa berpotensi tsunami. Apakah ada kemungkinan juga ada gempa susulan, Pak Wijayanto? Ya, dari kita monitor sampai dengan jam 9.15 ini, jadi ini belum ada aktivitas gempa susulan ya, tapi dari hasil monitoring tsunami kit kita atau alat yang memantau tinggi gelombang tsunami, jadi ini sudah terkonfirmasi bahwa kita punya alat pemantau tsunami di sekitar Talaut, itu di Pulau Preo itu terdeteksi sekitar 7 cm, terus di Pulau Esang itu juga sekitar 5 cm dan di Ilamo itu sekitar 5,5 cm. Jadi ini kecil sekali. Jadi dari potensi kita tadi sekitar kurang dari setengah meter dan itu sudah terkonfirmasi. Alhamdulillah tidak sampai tinggi sampai setengah meter ya, hanya sekitar 5 sampai 7 cm yang sudah kita berhasil observasi. Baik, lalu apa yang perlu diwaspadai Pak oleh masyarakat terkait adanya gempa dan potensi tsunami ini? Ya, terima kasih. Jadi tentunya kita masyarakat tetap harus waspada ya, walaupun ini tsunami-nya 7 cm, ini kan masih info awal. Jadi harapan kita menghimbau kepada masyarakat tetap waspada. Jadi masyarakat yang berada di pinggir pantai untuk tetap menghindari pantai sementara waktu dulu, jadi agak menjauh dulu. Nanti sambil kita menunggu informasi berikutnya, dikhawatirkan nanti ini karena ini masih gelombang yang pertama. Tsunami itu adalah dia akan menerus gitu ya, nanti sambil kita pantau, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat kita akan rilis lagi. Jikalau nanti tidak ada potensi tsunami yang lebih tinggi, nanti akan kita informasikan, nanti masyarakat tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Baik, Pak Wijayanto, lalu soal potensi tsunami ini akan berlangsung atau berlaku sampai kapan Pak? Ya, jadi dari hasil pantauan kita itu kan dari model itu kan terakhir akan terdeteksi di Supiori sekitar jam 10 ya, menurut SOP kita nanti ya kira-kira kita pantau sampai sekitar jam 10 jam 11. Jikalau nanti tidak ada hal-hal yang signifikan, tentunya kita akan melakukan pengakhiran peringatan dini ini, Mbak. Ya, Pak Wijayanto, apakah bisa dibilang di akhir-akhir tahun ini Indonesia akan mengalami mungkin rawan bencana juga?
Bagaimana Mas? Atau cuaca buruk, Indonesia mengalami mungkin cuaca buruk di akhir-akhir tahun kayak gini? Cuaca buruk? Iya. Ya, jadi ini kan memang di akhir tahun ya, daerah pancaroba atau pergantian musim ya tentunya kita tetap harus waspada. Karena di akhir-akhir tahun ini juga selalu akan ada fenomena untuk perubahan musim gitu ya. Jadi kita tetap harus waspada gitu Mas. Baik, baik. Baik, terima kasih informasinya Pak Wijayanto, Ketua Tim Informasi Gempa Bumi BMKG, dan telah bergabung juga di iNews Today. Selamat pagi Pak, salam sehat selalu. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, bisa lagi-lagi akibat lemahnya konstruksi bangunan aula pondok pesantren ambruk. Dan kali ini terjadi di Ponpes Al-Hikmah, Lampung Selatan, Lampung. Beginilah puing-puing bangunan yang berserakan di Pondok Pesantren Al-Hikmah, Lampung Selatan, Lampung. Aula yang baru saja dibangun ini tiba-tiba ambruk setelah bagian struktur penyangga gagal menahan beban konstruksi. Saat kejadian tidak ada santri maupun pekerja di lokasi sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung mengingatkan agar setiap ponpes wajib memperhatikan keselamatan struktur bangunan. Berkenaan dengan hal tersebut, saya selaku pelaksana tugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung menghimbau pertama kepada seluruh pondok pesantren yang ada di Lampung untuk melihat kembali, mengkaji kembali bangunan-bangunan yang ada di lingkungan pondok masing-masing. Kemudian jika akan membangun hendaknya melibatkan tenaga teknisi mungkin dari PUPR ataupun dari swasta agar konstruksinya benar-benar aman. Kanwil Kemenak Lampung juga akan mengirimkan surat edaran kepada seluruh ponpes agar mengecek kembali kondisi bangunan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Polda Jawa Timur telah melakukan gelar perkara atas peristiwa ambruknya Ponpes Al-Khozini. Ya, dugaan kelalaian ditemukan polisi dan status kasus ini naik ke tahap penyidikan, namun belum ada tersangka yang ditetapkan. Musibah ambruknya musola Ponpes Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur terus diselidiki. Polda Jawa Timur telah memeriksa 17 saksi terkait peristiwa itu. Pemeriksaan belasan saksi itu dilakukan untuk mendalami penyebab kegagalan konstruksi bangunan musola yang ambruk. Ada dugaan kelalaian pada kasus ini sehingga polisi menjerat dengan pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka. Polisi juga telah melakukan gelar perkara dan menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan. Untuk minta keterangan resmi dari ahli teknik sipil, ahli bangunan, gedung, untuk menganalisis penyebab pasti mengenai kegagalan konstruksi. Begitu juga ahli hukum pidana yang memperkuat unsur-unsur pidana yang dipersangkakan. Dan kemudian tindak lanjutnya hari ini pun juga rencananya kami melakukan kegiatan gelar perkara untuk meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Meski kasus ini naik ke tahap penyidikan, namun belum ada tersangka yang ditetapkan oleh Polda Jawa Timur. Tim Liputan iNews melaporkan.